Jakarta, 9 Oktober 1998. Sore itu, sebuah tragedi mengerikan terjadi di sebuah rumah di kawasan padat Jakarta. Seorang gadis muda bernama Ita Martadinata Haryono ditemukan bersimbah darah tanpa busana di dalam kamarnya sendiri. Ita bukanlah gadis biasa. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, dia telah menjadi suara bagi para korban tragedi kemanusiaan. Sebagai aktivis hak asasi manusia, Ita sangat berani bersuara lantang tentang kekejaman yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Ita dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat untuk memberikan kesaksian di hadapan dunia. Namun sayang, beberapa hari sebelum keberangkatannya, hidupnya direnggut dengan paksa. Ita Martadinata Haryono lahir pada tanggal 21 Maret 1980. Di usianya yang kala itu masih 18 tahun, ia adalah seorang siswi kelas 3 SMA yang tengah menatap masa depan. Namun, takdir berkata lain. Sebagai bagian dari etnis Tionghoa, Ita menjadi salah satu dari 168 korban kekejaman pemerkosaan massal yang terjadi dalam tragedi Mei 1998. Sebuah peristiwa kelam yang hingga kini masih menyisakan luka dan tanda tanya besar. Ita sendiri merupakan satu-satunya korban yang berani membuka suara, memberikan konseling untuk sesama korban, dan menyatakan siap memberikan kesaksian di sidang internasional, Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di hari nahas itu, siswi kelas 3 SMA Paskalis Jakarta tersebut menjalani harinya seperti biasa. Setelah jam sekolah berakhir, ia pulang ke rumahnya di bilangan Sumur Batu, Jakarta Timur. Tanpa pernah menyadari bahwa langkahnya hari itu akan menjadi yang terakhir. Tubuh Ita ditemukan dengan luka tikaman di perut, dada, serta lengan kanannya. Kepala nyaris akibat luka sayatan yang cukup dalam pada bagian leher. Dan yang lebih mengerikan, ada kayu yang tertancap di bagian organ tubuhnya. Dugaan pun muncul bahwa Ita mengalami kekerasan sebelum akhirnya ia dihabisi. Tak butuh waktu lama, pihak berwajib segera merilis pernyataan resmi. Mereka menyebut kematian Ita sebagai kejahatan biasa, dilakukan oleh seorang pecandu narkoba bernama Suryadi alias Otong alias Bramyang. Menurut versi pihak berwajib, pelaku berniat merampok rumah Ita. Namun karena aksinya ketahuan, ia panik dan segera menghabisi gadis itu. Kasus pun ditutup dengan cepat, seolah-olah hanya sekedar peristiwa kriminal biasa. Namun, banyak pihak meyakini bahwa kematian Ita bukanlah sekedar kasus kriminal biasa. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu brutal untuk disebut sebagai perampokan yang berujung pembunuhan. Ita adalah suara kebenaran bagi para korban kekerasan dalam tragedi Mei 1998, dan ia dijadwalkan memberikan kesaksian di forum PBB. Dugaan pun mengarah pada satu kemungkinan yang lebih gelap, bahwa kematiannya adalah bagian dari tekanan politik. Di saat yang hampir bersamaan, muncul laporan lain, kali ini dari seorang anak perempuan berusia 13 tahun dari wilayah Kemayoran, Jakarta. Namun, keberaniannya untuk bersuara justru membawa teror bagi keluarganya. Ancaman dan intimidasi datang dari berbagai arah, menekan tanpa henti. Hingga akhirnya, dalam keputusasaan, keluarganya mengambil keputusan tragis. Mereka memaksa anak itu untuk menenggak racun serangga. Anak malang itu pun akhirnya tewas meregang nyawa. Tragedi Mei 1998 meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Intimidasi terhadap para korban kekerasan saat itu, termasuk kasus Ita Martadinata, bukan sekedar kebrutalan. Bisa jadi, peristiwa itu adalah pesan nyata untuk membungkam mereka yang berani bersuara. Akibatnya, banyak korban kemudian memilih untuk diam, menyimpan derita dalam senyap. Semoga tragedi kelam ini tak pernah terulang di bumi pertiwi.
Sebuah bangsa seharusnya tumbuh dengan keadilan, bukan ketakutan. Dan suara kebenaran seharusnya bergema, bukan sengaja dibuat diam dengan dibungkam.